Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 11. Pada semester 2 ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau online karena kondisinya yang belum memungkinkan bahwa penyakit corona atau virus corona itu jumlah korbannya semakin banyak, sehingga pelajaran tatap muka yang telah direncanakan pada semester ini ditiadakan kembali. Semoga dengan kondisi darurat ini kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah dan tetap semangat untuk mencapai mimpi yang telah kelas 11 semester 2. Nanti kita akan belajar 3 bab. Bab yang pertama mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Bab 2 kita akan belajar mengenai keragaman budaya di Indonesia. Bab 3 kita akan belajar mengenai mitigasi bencana alam. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai dinamika penduduk di Indonesia atau lebih sering dikenal dengan antroposfer. Pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai dinamika penduduk. Dinamika penduduk yaitu perubahan jumlah penduduk secara terus-menerus. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah migrasi. Jadi jumlah penduduk suatu negara atau suatu misalnya desa itu akan mengalami perubahan yang begitu cepat karena adanya kelahiran tadi, ada kematian, ada migrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas mengenai kelahiran. Jadi kelahiran itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat kelahiran. Faktor pendukung kelahiran itu ada 4 dan faktor penghambat kelahiran juga ada 4. Jadi jumlah kelahiran itu akan semakin banyak karena memiliki faktor pendukung. Yang pertama, banyaknya pernikahan di usia muda. Yang kedua, menilai anak bahwa anak itu membawa rezeki, berarti semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Yang ketiga, keinginan memperoleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu lebih utama, lebih penting dibanding dengan anak perempuan. Yang keempat yaitu belum sampainya program KB ke suatu tempat. Itu adalah faktor pendukung kelahiran. Sedangkan faktor penghambat kelahiran juga ada 4. Yang pertama, terlaksananya program KB bahwa 2 anak itu cukup. Yang kedua, menilai anak bahwa anak itu adalah beban ekonomi bagi suatu keluarga. Yang ketiga, menunda usia pernikahan. Yang keempat, kebijakan instansi di lembaga pemerintahan bahwa anak yang memiliki tunjangan itu hanya 2 anak, bahwa sesuai dengan program KP 2 anak cukup. Untuk selanjutnya kalian bisa mencari jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran bisa dicari menjadi 3 rumus. Yang pertama, jumlah kelahiran kasar. Yang kedua, jumlah kelahiran umum. Yang ketiga, jumlah kelahiran menurut kelompok usia tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai materi dinamika penduduk, kalian bisa membuka link YouTube yang telah saya sediakan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk melakukan kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM yang telah saya sediakan. Dan kalian bisa membuka chat geografi. Demikian pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.